Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Oke, pagi hari ini menjelang siang ya, kita sudah masuk lagi ke perkuliahan di kuliah kewarganegaraan. Seperti biasa ya, kita lanjut aja ke materi sebagaimana yang telah kita rencanakan, dan mudah-mudahan ini bisa terkejar ya sampai nanti sebelum UAS, karena Rabu kemarin kita terputus ada tanggal merah. Oke, sekarang kelompok siapa? Kelompok 6, Bapak. Sudah siap? Sudah, Bapak. Kalau bisa tautannya coba kirim ke room chat ya. Kalau sudah ada tautan YouTube-nya nggak? Di YouTube nggak ininya? Materinya? Ya, sudah ditonton dan sudah ada pertanyaan, Pak. Oh iya. Tinggal sesi tanya jawab. Oke, saya minta nanti tautannya juga, saya ngecek juga di YouTube-nya. Oke, silakan saya serahkannya dulu ke kelompok yang presentasi. Anggotanya siapa aja perkenalkan ya, hadir enggak semuanya? Oke, enggak, silakan. Saya nonton dulu. Bapak, ini langsung dimulai saja atau bagaimana? Langsung mulai aja. Baik, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah mempersilahkan kelompok 6 kelas A untuk mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Anggraini Gunawan selaku moderator. Di sini saya didampingi oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Iqmal Maulana, Lia Wilia, Puji Hayati, dan yang terakhir ada Denny Revaldi. Baik, langsung saja kita memasuki sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu ada dari Ardia, perwakilan kelompok 5, yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu,
Apakah untuk mewujudkan negara demokrasi wajib bekerja sama antara pemerintahan serta rakyat? Jawabannya, dalam mewujudkan demokrasi, tentunya pemerintahan perlu bekerja sama dengan rakyat atau paling tidak terhadap wakil rakyat yang mumpuni untuk menciptakan demokrasi yang dapat menampung aspirasi dan melindungi rakyatnya sekaligus dapat menciptakan sistem pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya baik di kota-kota besar maupun di desa, sehingga dapat tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang diidamkan atau diinginkan. Baik, Ardia, apakah sudah cukup jelas? Cukup, Anissa. Terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rini, perwakilan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Saudari Lia dan Saudara Denny Repaldi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rini. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu, seperti yang sudah dijelaskan bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa konsep demokrasi. Yang pertama, yaitu ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunis, dan juga ada demokrasi Pancasila. Nah, konsep demokrasi tersebut bisa dikatakan sebagai suatu konsep yang dapat memperlancar jalannya demokrasi suatu negara. Nah, dari ketiga konsep tersebut, perilaku dan sikap apa yang dapat menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara oleh setiap warga negaranya. Setelah kami berdiskusi, kami memunculkan suatu jawaban yang diantaranya seperti yang telah kita ketahui ya, bahwasanya dijelaskan terdapat di Indonesia itu terdapat 3 konsep demokrasi. Yang pertama yang sudah tadi saya sebutkan, demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan juga demokrasi Pancasila. Nah, sebagai warga negara, maka nilai-nilai yang terkandung yang harus tercermin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara seperti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membiasakan diri untuk sesuai dengan aturan main hukum yang berlaku di Indonesia. Karena negara kita adalah negara hukum, jadi seluruh warga negara itu, baik itu pemerintah maupun rakyatnya, itu dapat dikatakan sebagai mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Maka dari itu, baik itu rakyat maupun pemerintah itu harus menjalani ataupun mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, itu membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, menghargai keanekaragaman. Dan yang kelima, menegakkan keadilan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu masih dari Saudari Rini, kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berasal dari kekuasaan negara lain. Nah, dari pernyataan tersebut, bagaimanakah cara warga negara mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kedaulatan tersebut ataupun kedaulatan negara tersebut dapat bertahan. Sebetulnya, penerapan nilai-nilai Pancasila itu seharusnya timbul dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya rekayasa. Selain itu, jelasnya kerja nyata ataupun sebuah bentuk perwujudan dari warga negara untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk yang pertama, jika kita melihat dari sisi Pancasila, yaitu untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia ataupun warga negara Indonesia juga harus mempunyai rasa menghormati dan percaya bahwa Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan cara memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan juga martabat sebagai makhluk Tuhan. Sesama manusia itu harus mengakui persamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya.
memulai mengenai Pancasila yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan persatuan Indonesia dilakukan dengan cara menempatkan kesatuan, persatuan atas kepentingan dan juga keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga harus diimplementasikan. Setiap warga negara itu mempunyai hak dan juga kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, untuk yang terakhir, yaitu sila kelima, yaitu diwujudkan dengan cara mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan juga suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Selain itu, perlu mengembangkan sikap adil dan juga berbagi terhadap sesama. Kita patut bersyukur karena Pancasila menjadi sebuah pedoman bangsa negara Indonesia sekaligus menjadi dasar untuk berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Denny. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Saudari Rini Rindiani, yaitu dari kasus yang dipaparkan di video, bagaimanakah cara mengantisipasi menghindari terjadinya extraordinary crime yang menyebabkan tewasnya para demonstran? Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya extraordinary cybercrime itu adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut dapat berupa korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya. Nah, yang berdalah mengenai aksi demonstran yang melakukan penolakan terhadap kudipil dan warga sipil melakukan aksi untuk penolakan dan dari aksi tersebut menyatakan ada 54 korban yang tewas akibat demo tersebut. Nah, dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa aksi tersebut dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi dan jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Dari aksi tersebut, warga Myanmar kurang menghormati nilai-nilai demokrasi. Maka diperlukan peran penghukuman dan penanganan yang luar biasa dengan terus menegakkan aparat hukum negara bisa meredam emosi dan muda sipil serta diselesaikan dengan secara baik. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin pertanyaan dari Denny kurang jelas. Apakah mau saya ulangi jawabannya, Rini? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Lia Wilia dan Denny Repaldi yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Rini. Baik, kita memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rindi, yang perwakilan dari kelompok 8 yang akan dijawab oleh Saudara Iqmal. Saya mohon maaf, Iqmal tidak ada suaranya. Cek. Sudah ada. Terima kasih.
Iqmal suaranya hilang lagi. Tes. Ada gak? Cek. Pertanyaan dari Rindi, apakah ada hubungannya partai-partai politik di Indonesia dengan kelangsungan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia? Jawabannya, partai politik di Indonesia dengan kelangsungan perkembangan ekonomi adalah partai-partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, partai politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditujukan oleh para elit politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri tauladan yang baik. Lebih parahnya, lagi apabila di Indonesia tidak ada satupun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat, awam, pinggiran, dan desa selalu menanti datangnya Ratu Adil atau Satria Piningit, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional. Bermacam-macam partai politik, bermacam-macam asas tentunya, akan sangat mempengaruhi sistem demokrasi dan pendidikan demokrasi. Sebagai contoh, bila partai politik yang berasaskan agama Islam yang mengenai pemilihan umum, tentunya akan merubah sistem demokrasi dari demokrasi Pancasila ke demokrasi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dan juga demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk usaha atau sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral, sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Salah satu nilai dari demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur. Penggantian pemimpin berdasarkan keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kop dietat dianggap wajar dalam suatu demokrasi. Penggantian pemimpin dalam suatu demokrasi satu-satunya cara adalah dengan melalui proses pemilu. Di dalam penyelenggaraan pemilu, ini partai politik memiliki pengaruh dan peran yang sangat vital karena partai politik adalah media dalam pelaksanaan pemilu bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyatnya yang akan duduk dalam lembaga negara. Bagaimana Rindi, apakah cukup? Baik, sudah cukup Iqmal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqmal yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Rindi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dimas, perwakilan dari kelompok 9 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Kemudian, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah yang seharusnya dilakukan? Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan, partisipasi, dan simpati dari masyarakat dalam mengikuti kehidupan berdemokrasi. Ada dua hal utama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak bagi kesejahteraan, yakni kebebasan dan penegakan hukum. Dua hal ini harus berjalan beriringan, di mana kebebasan harus dipayungi oleh supremasi hukum. Penegak hukum harus menjadi panglima dan jangan pernah pandang bulu. Jika demokrasi bertentangan dengan Pancasila, apa yang seharusnya dilakukan? Bukannya sila keempat dari Pancasila menurut nilai-nilai demokrasi ya. Pancasila merupakan faktor berdirinya sebuah demokrasi. Mungkin yang lebih tepatnya jika sistem demokrasi sudah tidak lagi memuat nilai demokrasi sehingga bertentangan dengan Pancasila. Contohnya sistem demokrasi yang terjadi pada Orde Baru sebetulnya hanyalah sebuah penguatan rejim pemerintahan
bukan sebuah sistem yang mencerminkan nilai demokrasi dalam Pancasila. Pancasila hanya digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Kalau seperti itu, maka yang perlu dilakukan secara terus-menerus adalah yang pertama, mengkritisi sektor pemerintahan yang mulai melakukan pelemahan nilai demokrasi untuk mendukung nepotisme dan korupsi, kasus pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Yang kedua, ada memberi kebebasan kepada media massa untuk memberi kritik dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan seharusnya diarahkan untuk memberikan pemantauan terhadap sistem kenegaraan yang kurang baik, membangun kesadaran dan pentingnya nilai demokrasi, dan bukan memaksakan sebuah model tertentu kepada siswa. Dan yang terakhir ada Pancasila seharusnya diajarkan dalam bentuk dialog dalam sekolah dan dalam ruang publik, bukan sekedar sebuah pelafalan ulang tanpa mempunyai makna tertentu. Bagaimana Saudara Dimas, apakah sudah cukup jelas? Baik, cukup. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada dari Nuni, perwakilan dari kelompok 4, yang akan dijawab oleh Saudara Denny. Baik, pertanyaan dari Saudari Nuni adalah bagaimana cara pemerintah menanggulangi kemunduran demokrasi di Indonesia yang mana saat ini sudah banyak kasus kemunduran di Indonesia dari segi politik, ekonomi, korupsi, dan sebagainya. Tantangan kita dalam menanggulangi kemunduran demokrasi di Indonesia adalah satu sisi harus selalu meningkatkan dan mengontrol partai politik untuk segera berbenah, mereformasi organisasi mesin kekuasaan agar dikembalikan ke jalan yang benar. Sebegitu besarnya otoritas atau kuasa politik yang digenggamnya di dalam mengoperasikan kewenangannya tentu harus diimbangi komitmen membangun etika berpolitik, kemampuan organisasi dalam mencetak pemimpin, serta keterampilan mengolah aspirasi rakyat menjadi kebijakan. Tujuannya agar partai politik sebagai pilar demokrasi kompatibel dengan tugas dan fungsinya menjalankan sistem bernegara. Sementara pada sisi lain, upaya pendidikan politik, pencerahan dan pengorganisasian masyarakat sebagai entitas politik non-parlementaris sangat diperlukan sebagai strategi penyeimbang partai politik. Masyarakat yang cerdas dan berdaya jangan dianggap sebagai ancaman partai politik, tetapi perlu dibaca sebagai partner atau bagian dari kontestasi perebutan pengaruh, bahkan warga negara yang kritis dapat diolah sebagai daya dorong partai politik untuk makin kompetitif dan berbenah diri. Di situ kita akan menyehatkan dua pilar partai politik dan masyarakat sipil. Jikalau kita memiliki partai politik dan kredibel dalam membentuk struktur parlemen, masyarakat yang kritis membentuk struktur pemerintahan, maka akan menghasilkan hukum, yakni regulasi, produk perundang-undangan, serta kebijakan yang akuntabel sebagaimana dikerangkai dalam sistem demokrasi. Bagaimana Saudara Nuni, apakah bisa dimengerti? Atau apakah cukup? Sudah cukup, Denny. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Denny yang telah menjawab pertanyaan dari Nuni. Masuki pertanyaan selanjutnya yaitu dari Doni, perwakilan dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Saudari Puji Hayati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Doni, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, demokrasi merupakan sebuah sistem yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, pada sistem ini, seluruh lembaga negara yang ada difungsikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Adapun contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah Indonesia salah satunya. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok 6, jelaskan apakah masih relevan demokrasi di Indonesia saat ini dan perlukah repres di berbagai lini perihal arti dan makna demokrasi yang sebenarnya. Kemudian, apa saja indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan demokrasi di suatu negara seperti di Indonesia? Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, kalau menurut kelompok kami, setelah kami berdiskusi, yaitu tidak perlu direpres ya, karena mengapa? Karena makna demokrasi sudah jelas, yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, indikator keberhasilan demokrasi dilihat dari berdirinya tiang-tiang tatanan demokrasi atau disebut soko guru demokrasi. Menurut Alamun, soko demokrasi yang pertama, kekuasaan mayoritas, yang kedua, hak-hak minoritas, yang ketiga, kedaulatan rakyat, yang keempat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, yang kelima, jaminan hak asasi manusia, yang keenam, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, yang ketujuh, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat, yang kedelapan, persamaan di depan hukum, yang kesembilan, proses hukum yang wajar, yang kesepuluh, pemilihan yang bebas dan jujur, dan yang terakhir, serta pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Bagaimana, Doni dari perwakilan 7, apakah sudah puas? Sudah cukup, terima kasih Puji. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puji Hayati yang telah menjawab pertanyaan dari Doni. Kita memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Fitri, perwakilan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Saudari Puji. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1 ya, tepatnya dari Fitri. Pertanyaannya, bagaimana kepribadian seorang pemimpin yang memegang teguh asas demokrasi? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Pandai, jujur, bertanggung jawab itu adalah sifat yang wajib yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, kepribadian seorang pemimpin yang memegang teguh asas demokrasi diantaranya, yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak. Maksudnya, dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bawahan dalam bentuk masukan pada saat musyawarah. Jadi ketika mengambil keputusan, si pemimpin itu harus menyediakan, menampung aspirasi-aspirasi dari bawahannya. Kemudian yang kedua, keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Nah, dalam membuat dan mengambil keputusan, dilakukan terlebih dahulu musyawarah antara atasan dan bawahan hingga mencapai kesepakatan. Yang ketiga, komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan dengan baik. Maksudnya itu dalam melakukan komunikasi tidak terhalang rasa takut, malu, dan sebagainya yang disebabkan oleh jabatan. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Bawahan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan asas demokrasi. Yang kelima, pimpinan membagi wewenang kepada bawahannya. Tidak semua tugas dan tanggung jawab harus diemban oleh pemimpin seorang, melainkan boleh dibagikan kepada bawahan selama masih dalam batas wajar. Jadi, semua bawahan juga mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing seperti itu. Bagaimana, Fitri, perwakilan dari kelompok 1, apakah sudah dimengerti? Atau kelompok 1 yang lainnya bagaimana, sudah dimengerti?
Suara saya ada tidak? Ada. Mengerti. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah dimengerti? Cukup, Puji. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puji Hayati yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Yeni, perwakilan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Saudara Iqmal. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni, perwakilan kelompok 3. Berikan penjelasan mengenai apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, kemudian apakah demokrasi itu menciptakan kesejahteraan. Jawabannya, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik, walaupun ada sebagian yang belum sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal ini tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei Indobarometer pada 10-17 Oktober 2020. Dari survei yang dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan 56,4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Dan ada juga yang merasa tidak puas. Ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, kebebasan memiliki pemimpin, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat, sesuai dengan hati nurani, sistem demokrasi terlaksana dengan aman, serta adanya perubahan yang lebih baik. Sedangkan alasan ketidakpuasan atas demokrasi adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu, demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi kurang sehat, keadaan ekonomi yang berubah-ubah, dan banyak yang korupsi. Publik setuju bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan sistem lainnya. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk di Indonesia karena dengan sistem ini rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sistem demokrasi bersifat terbuka serta bebas memilih wakil rakyat. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah demokrasi itu menciptakan kesejahteraan? Terlihat dalam pemilihan. Adanya yang terpilih berarti benar-benar ada hasil demokrasi tersebut. Jadi hasil apapun dihargai dan diterima oleh masyarakat. Bagaimana untuk Yeni, apakah cukup dengan jawabannya? Baik, cukup. Terima kasih, Iqmal. Baik, sama-sama. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di dalamnya. Tujuan dari demokrasi adalah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah. Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan hal-hal lainnya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada kelompok demokrasi ya dari kelas A ini. Dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dilontarkan itu sudah cukup bagus ya.
dan mendalam juga, walaupun ada beberapa hal yang harus saya kritisi ya. Anda terlalu hati-hati ya dalam menjawab. Sebenarnya dalam konteks mahasiswa kajian perkuliahan seperti ini, apalagi dengan dosen yang mungkin dengan saya gitu ya, sebenarnya bolehlah Anda melontarkan beberapa hal yang berani ya. Jangan terjebak oleh yang terlalu normatif gitu ya. Jawaban-jawaban yang Anda jawab terlalu normatif. Sebenarnya Anda boleh aja melihat fenomena yang ada misalnya dari hasil survei, boleh Anda kritisi kan. Itu juga kan tidak sepenuhnya satu kebenaran ya. Tapi saya cukup mengapresiasi ya, ini salah satu penampilan terbaik dalam diskusi perkuliahan kita. Tentunya kedepannya harus lebih baik lagi. Oke, tentang pertanyaan mungkin saya akan sedikit ya singgung satu persatu ya tentang kerjasama ya dalam demokrasi itu antara rakyat dan pemerintah. Tentunya dari sisi konsep awalnya pun bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat. Jadi setelah adanya pemerintahan itu karena adanya rakyat gitu kan, tentunya bukan hanya sebatas kerjasama ya, tapi dalam aturan pun sudah barang tentu ya tugas-tugas negara ya, tugas-tugas pemerintah yang berkuasa karena mereka adalah mendapatkan mandat dari rakyat, bukan hanya meminta kerjasama, tapi kalau perlu ya melindungi sepenuhnya rakyat itu ya, berpikir untuk rakyat sepenuhnya ya. Dalam beberapa kasus ya misalnya boleh dalam kondisi krisis meminta bantuan rakyat misalnya, donasi kepada rakyat. Tapi kalau memang negara itu sudah mampu dan mau punya niat yang baik sebagaimana tujuan negara kita yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi apapun ya dalam hal ini, siapapun yang berkuasa, yang memerintah, yang dipilih oleh rakyat, tentunya tugas tujuannya adalah bagaimana melaksanakan agenda-agenda negara, terutama tujuan negara kita ya yang termuat dalam pembukaan yang sudah jelas ya. Tentunya bagaimana menerjemahkannya ke dalam implementasi dalam konstitusi maupun undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi itu sudah barang tentu harus dilaksanakan ya. Tentunya yang paling utama adalah pemerintah dulu yang mau mengajak untuk bekerja sama, mengajak dialog, mengajak musyawarah. Kita boleh, oke lah kita sadar taat hukum, taat aturan, taat pemerintah. Tapi idealnya juga pemerintah yang paling utama ya. Karena mereka lah yang bisa mengendalikan negara, yang bisa menguasai negara. Jadi baik buruknya, maju mundurnya sebuah negara, apalagi negara demokrasi, ya tentunya bagaimana negara itu, pemerintah itu yang terpilih oleh rakyat bisa mengemban tugasnya dengan baik. Dari berbagai jenis demokrasi di Indonesia, ini juga banyak yang sering ditanyakan ya. Kita ini pernah mengalami ya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Ya mungkin juga pernah ada mengalami demokrasi komunis, kita pernah ada partai komunis ya. Dan kita sedang berjuang ya bagaimana mengimplementasikan demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya. Ya. Ini dari 45 baru 39 ya. Tolong nanti minta konfirmasi yang tidak hadir ya. Atau kalau boleh silakan yang hadir boleh mengisi room chat Zoom ya. Dari nomor absen, NPM dan nama lengkap. Jadi konfirmasi kehadirannya di room chat. Sini ya, klik aja. Oke, saya lanjut ya. Dalam hal demokrasi yang merupakan sebuah kemandirian ya, dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia, tentunya bagaimana ya implementasi Pancasila yang termuat dalam Stat Fundamental Norm ya dalam pembukaan, kemudian kan tafsir jelasnya, tafsir objektifnya sebagai dasar negara itu kan termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam konstitusinya. Jadi sebenarnya negara itu ya tanpa harus memiliki mungkin ya, bolehlah negara pemerintah dalam kampanye politik. Salah satunya kan ada kampanye politik ya dalam demokrasi itu. Tapi kan idealnya selain memiliki visi misi yang menjadi jargon pemimpin juga agar terpilih, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana menerjemahkan konstitusi ya. UUD 45 kan ada gambaran terperinci dari Pancasila.
Itu aja dulu perjuangkan ya. Karena hampir semua tugas-tugas negara ya, tujuan-tujuan negara, hak warga negara dalam UUD 45 sudah dijamin sebenarnya. Tinggal bagaimana inisiasi pemerintah yang berkuasa itu dapat melaksanakan dalam bentuk perundang-undangan yang lainnya di bawahnya. Dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikemukakannya. Jangan sampai ya apa yang menjadi kebijakan negara pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya, bertentangan dengan kehendak rakyat, bahkan bertentangan juga dengan janji kampanyenya gitu kan. Kenapa sih orang itu bisa memilih seseorang ya, baik itu MPR, DPR, kepala daerah, termasuk wakil presiden dan presiden, karena kan terpincut, terpengaruh oleh kampanye politik, ya kan, menarik untuk dipilih misalnya, sehingga orang memilih. Nah itu bagaimana caranya? Ya. Karena kan tidak ada janji politik yang buruk ya, semuanya bagus gitu kan, makanya orang banyak yang terpincut memilih. Oke, itu ya kurang lebih mengenai ini loncat ke pertanyaan terakhir tadi ya, ke yang dari Rini tadi itu. Nah, kemudian juga dari tadi ada tentang bagaimana extraordinary crime ya, masalah para demonstran ya. Demonstrasi itu adalah salah satu bentuk dari jaminan ya. Salah satu ciri negara demokrasi ya adalah adanya jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat, mengemukakan pendapat melalui lisan dan tulisan. Jadi dalam Undang-Undang 45 atau menunggu reformasi pun sebenarnya sejak awal kita merdeka sudah ada jaminan tentang kebebasan berpendapat. Ya. Makanya demonstrasi itu suatu upaya dalam mengemukakan pendapat. Namun tadi tetap ada batasan-batasan ya, ada izin yang harus diinikan ya. Oke, itu kan kasuistik ya. Tadi sudah diutarakan juga oleh kelompok yang menjawab. Terus kemudian tentang partai politik dalam pembangunan demokrasi. Ya sulit memang kita ini berharap demokrasi tanpa partai politik. Tentunya ya partai politik juga itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar ya, memiliki fungsi dan tujuan sebagai kendaraan politik dalam demokrasi itu. Walaupun sistemnya berbeda-beda ya, ada negara yang menurut multi partai ya, 2 partai, 3 partai, bahkan ada yang 1 partai dalam negara komunis itu kan. Komunisme itu ada partai politik, demokrasi komunis, tapi kan hanya 1, jadi tidak ada kebebasan, tidak ada lawan politik. Ya. Kita hari ini menurut multi partai politik. Ya. Tentunya ya hampir semua pimpinan negara ya, terutama presiden kita dari sekarang, dari awal sampai sekarang, semuanya orang partai politik ya. Soekarno itu orang parpol, PDIP ya, SMA PNI dulu ya. Soeharto juga orang partai politik, punya partai politik. Bahkan Hatta, bahkan semua tokoh-tokoh nasional itu tokoh-tokoh politik yang memiliki partai politik. Gus Dur, Megawati ya, SBY, Joko Widodo, Ma'ruf Amin, semuanya orang yang memiliki partai politik gitu kan. Jadi bagaimana tadi yang Anda sebutkan, supaya partai politik bukan hanya sebatas sebagai kendaraan politik, tapi menjadikan organisasi politik yang tugasnya adalah memiliki pendidikan politik, memberikan pendidikan politik, baik untuk internal partai politiknya ya, di internal kaderisasi di partainya. Mama coba unmute dulu yang obat panas sakit. Saya lanjut ya. Jadi memberikan pendidikan politik baik kaderisasi di dalamnya untuk. Jadi kalau partai politik harus menawarkan orang-orang kader-kader terbaiknya, ya. Baik itu untuk duduk di pemerintahan legislatif maupun di eksekutif, biar tidak tercipta masalah korupsi misalnya, maupun kasus-kasus yang lainnya. Yang bebas dari kasus orang yang paling baik akhlaknya, moralnya, kemampuannya dan sebagainya, kan gitu. Dan juga memberikan contoh yang baik ya kepada masyarakat, karena mereka adalah lembaga yang paling berpengaruh di Indonesia, organisasi dari sekian banyak organisasi, saya yakin partai politik lah yang memiliki peran penting ya. Mereka akan masuk ke semua lini-lini kekuasaan ya, pusat maupun daerah, seperti legislatif. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan partai politik itu mana yang terbaik
ya, baik dari sisi kemampuannya, kebersihannya, ya, kebersihan dalam artian nuraninya, bebas dari korupsinya, gitu kan. Itu juga membutuhkan pemikiran yang bagus dari warga negaranya agar lebih cerdas dalam memilih partai politik, ya. Demokrasi agar baik jika bertentangan dengan Pancasila itu bagaimana, ya? Di mana kita melihat itu bertentangan dengan Pancasila? Ya. Kalau kita melihat sekarang fenomena reformasi, ya, kalau demokrasinya adalah sila keempat, tentunya dalam Undang-Undang 45 ternyata kita mengalami overdosis ya dalam hal pemilihan. Karena semua demokrasi harusnya permusyawaratan perwakilan, musyawarah mufakat, tapi sekarang kita mengalami masa pemilihan langsung ya, bebas, umum dan rahasia. Ya, terlalu bebas gitu kan. Sampai-sampai ya adanya pemilihan umum kepala negara ya, presiden dan wakil presiden. Itu salah satu yang menjadi perdebatan. Apakah memang sesuai tidak demokrasi langsung liberal yang terjadi setelah reformasi dengan konsep demokrasi Pancasila yang tidak dipikirkan sama sekali oleh para pendiri bangsa yang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Masuk juga kepala daerah. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu melahirkan ya budaya yang cukup korupsi ya. Walaupun tidak melibatkan langsung presiden dan wakil presiden, tapi kan orang-orang di dalamnya, di belakangnya, para donaturnya, bahkan anggota parlemennya. Bahkan kalau kepala daerah kan semuanya sudah banyak terjadi ya. Hampir semua level kepala daerah itu sudah ada yang memang secara terang-terangan itu terlibat dalam kasus korupsi. Itu saya kira salah satu catatan buruk kita dalam hal implementasi demokrasi di era reformasi ya. Karena ya mau tidak mau juga demokrasi itu membutuhkan biaya, membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit. Orang tujuannya untuk mencari kekayaan atau untuk balik modal dalam hal proses demokrasi dalam pemilu, maka ya mau tidak mau jalannya adalah melalui korupsi ya. Oke, cara pemerintahan yang demokratis itu bagaimana ya? Cara pemerintah ya. Yang demokratis itu yang bagaimana ya? Kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas ini beberapa pernyataan yang menjadi catatan saya ya. Oke, yang masalah pemerintahan ya dalam hal demokrasi ya. Karena dari rakyat, kalau memang pemerintahannya tadi kemunduran demokrasi katanya ya. Dan bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan azas kejujuran ya, keterbukaan ya, dan melihat aspirasi, banyak cara ya untuk jika demokrasi malah mengalami kemunduran, maka sebenarnya boleh bisa jadi ya pemerintahannya juga mundur gitu kan. Makanya jangan heran kalau dalam demokrasi banyak sekali tuntutan rakyat supaya mundur ya. Soekarno pernah diminta untuk mundur, bahkan mungkin semua presiden ya. Dalam beberapa kasus hampir semua presiden itu diminta mundur baik skala besar maupun skala kecil ya. Yang paling besar ya tentunya reformasi 98 dan 66 di era Orde Lama ya. Tritura yang gerakan mahasiswa itu, people power itu. Di era-era setelah reformasi juga banyak tuntutan untuk mundur ya. Habibie, Gus Dur ya. Mungkin dari Megawati sampai 3 presiden terakhir ya. Megawati, SBY, nggak tahu nih Pak Jokowi ya. Kalau Megawati dan Pak SBY memang relatif husnul khotimah ya. Sampai mengakhiri masa jabatannya secara normal. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu ada yang dipaksa mundur. Baik langsung oleh rakyat maupun oleh pemajulan impeachment MPR ya. Tapi dari sekian banyak yang legowo untuk mundur, hanya satu presiden yaitu Soeharto ya. Soeharto tuh nggak dipaksa untuk mundur, tapi dia secara sadar diri. Makanya Anda lihat ya, dari tanggal 21 Mei, itu pidato pengunduran diri Presiden Soeharto. Ya. Kalau Soekarno kan tidak dipaksa untuk mundur. Juga Habibie, juga Gus Dur. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah benar-benar tidak mampu, tidak sanggup, apalagi janji kampanyenya tidak terlaksana,
daripada menunggu untuk dipaksa mundur, harusnya bisa mengukur diri, ya udah mengundurkan diri saja. Misalnya boleh seperti itu. Tapi itu kan urusan politik ya. Bisa dalam segala cara dilakukan ya untuk mempertahankan kekuasaan. Karena kan pada hakikatnya politik itu untuk supaya orang bertahan berebut kekuasaan ya. Mau baik mau buruk, kalau sudah berkuasa ya cenderung ingin selamanya berkuasa, kan tidak peduli dengan hasil maupun prestasinya. Memang kekuasaan itu ya bagian dari nafsu manusia yang tidak bisa yang tidak ada batasannya. Ya. Sehingga dalam demokrasi ya apalagi di negara kita yang multikultural, multi etnis, multi budaya, multi agama, di sini juga ada konsep kekuasaan mayoritas. Ya. Tapi hak-hak minoritas. Kalau dalam demokrasi tentunya semuanya ya dari mayoritas. Karena yang terpilih menjadi pemimpin itu yang dipilih secara mayoritas ya. 50% plus 1 misalnya. Berarti ada 40% lebih yang tidak suka. Itu wajar dalam demokrasi. Tentunya jangan khawatir ya. Kalau presiden misalnya sekarang merasa kok ada orang yang tidak suka sama saya, sama pribadi presiden ya jangan khawatir karena masih ada orang yang suka sama dia gitu kan. Nah, bagaimana mekanisme dalam mengelola negara agar bisa lebih bijaksana dalam melihat fenomena di masyarakat ya. Dalam negara-negara yang cukup maju sebenarnya kenapa Malaysia saja yang tetangga kita yang multi budaya mereka kekuasaannya mayoritas ya. Bahkan agama dan suku yang berkuasa tetap dibatasi yang lain tidak bisa berkuasa. Kalau di kita di Indonesia memang sekarang sudah relatif lebih bebas ya. Karena tidak melihat lagi agama, suku. Semuanya boleh berkuasa, boleh bertarung. Punya hak yang sama kan di kita itu. Yang akhirnya mungkin kita dalam beberapa kasus dalam kekuasaan ekonomi ternyata yang menguasai bukan orang-orang mayoritas tapi orang-orang yang minoritas. Sebenarnya dalam konsep awalnya pun tadi yang Anda sebutkan juga ya. Idealnya kekuasaan itu oleh mayoritas. Yang penting bagaimana nasib mayoritas ya dijamin hak-haknya dilindungi. Dia tidak perlu misalnya di Cina misalnya di Malaysia itu kan tidak bisa berkuasa. Tapi punya hak untuk hidup. Dijamin oleh negaranya. Juga etnis India juga di Malaysia juga sama ya. Di kita kan tidak melihat itu ya. Kepribadian pemimpin yang demokratis ya. Ini juga sangat subjektif ya. Ya idealnya kan pemimpin itu yang bisa orang yang terbaik gitu ya di sebuah negara. Yang dipilih oleh warga negara itu harusnya orang yang terbaik yang paling baik gitu kan. Dari sisi kemampuan, kekayaan, kapasitas, kapabilitas gitu kan. Tentunya kan tidak seorang diri juga betul ya. Karena dalam demokrasi itu ada pembagian kekuasaan. Walaupun kita yang paling banyak diperebutkan adalah presiden, tapi kan ada lembaga-lembaga yang lainnya yang membantunya, yang bertugasnya. Nah, bagaimana supaya lembaga-lembaga lain itu bisa berfungsi dengan baik? Nah, sekarang yang terjadi hari ini kalau menurut saya terlalu banyak elit yang bersatu gitu kan. Bayangkan semua komponen legislatif ya, yang harusnya lembaga pengawas presiden, MPR ya, DPR, agar ada checks and balance ya dalam kekuasaan, tapi kan sekarang malah pendukung kekuasaan ya. Bahkan media massa yang harusnya juga kontrol kekuasaan, sekarang media mainstream bagian juga dari pendukung kekuasaan ya. Sampai-sampai ya para artis-artis terkenal menjadi endorse ya, menjadi bagian pendukung kekuasaan ya. Bahkan diangkat menjadi komisaris. Yang terbaru kemarin adalah Abdi Sleng ya, gitaris grup band Sleng. Bahkan beberapa tokoh-tokoh lain sudah banyak yang di-endorse oleh BUMN ya, oleh lembaga-lembaga yang tentunya yaitu lembaga-lembaga bisnis negara ya. Itu yang terjadi hari ini ya. Sehingga ya, apalagi dengan keterbelahan masyarakat di era Pilpres 2 kali ini ya di tahun 2014 ini walaupun elitnya bersatu tapi tidak menjamin masyarakatnya atau yang sudah terlanjur terpecah belah bersatu. Bahkan malah sengaja dipecah belah ya dengan adanya kasus-kasus yang kriminalisasi para tokoh-tokoh yang cukup kritis terhadap kekuasaan ya. Ini juga merupakan catatan yang kurang baik dalam demokrasi di era reformasi hari ini ya.
Apakah demokrasi itu dapat mensejahterakan? Idealnya betul ya. Semakin demokratis sebuah negara, harusnya semakin sejahtera warga negaranya. Tapi yang terjadi ya dalam demokrasi itu kadang-kadang ya kebebasannya itu malah semakin bebas, ya kan? Bukannya semakin sejahtera, bahkan saling mengganggu kebebasan ya. Apa faktanya sekarang ya? Semakin bebas, semakin mengganggu kebebasan orang lain gitu kan. Banyak yang saling melapor kan, ketidaknyamanan, tidak dikritik, dilaporkan pengkritik dengan dalih ya pencemaran nama baik. Ada undang-undang ITE dan sebagainya. Ini kan banyak beberapa catatan ya. Tadi juga survei 1 tahun Jokowi, tadi juga disinggung oleh kelompok yang presentasi ya, Jokowi Ma'ruf. Mayoritas puas karena kepuasan dalam memilih pemimpin ya. Tapi harusnya Anda lebih kritis misalnya, bagaimana inputnya, outputnya gitu kan. Tolak ukur bukan hanya sebatas pada oke, bebas. Kalau kita lahir di zaman kerajaan mungkin tidak bisa memilih. Tapi orang yang terpilihnya itu sudah benar-benar memberikan dampak kesejahteraan atau bukan dari kebijakannya gitu kan. Bagaimana terhadap ekonomi dan ekonomi negara baik secara mikro maupun secara makro. Nilai tukar rupiah bagaimana misalnya. Bagaimana daya beli masyarakat gitu kan. Atau kita sendiri kan bisa merasakan hal itu ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi. Banyaknya kasus bansos, kasus korupsi yang harusnya untuk rakyat malah dicuri oleh beberapa oknum pejabat gitu kan. Jadi betul Anda disinggung oleh tentang masalah korupsi, salah satu yang membuat tidak puas ya. Tapi paling tidak ya kalau mayoritas menyatakan puas karena bebas memilih, ya, berarti memang level demokrasi kita hari ini baru sampai ke sana. Baru sampai kepada demokrasi yang bersifat formalitas ya. Agar bagaimana memimpin terpilih ya, dan pemilu ada, terpilihlah pemimpin, setelah itu ya terserah aja nanti gitu kan. Kita belum bisa level kepada bagaimana yang memimpin itu benar-benar bisa memberikan kesejahteraan gitu kan. Kita belum bisa sampai ke sana. Bahkan ya dengan adanya para buzzer yang menyerang para pengkritik, tentunya ini semakin mematikan demokrasi kita hari ini gitu kan. Harusnya kan orang yang sudah terpilih dengan segudang kewenangan, kebijakan dan anggaran yang dipegangnya, lalu ada yang mengkritik, memberikan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung, baik formal maupun non formal, itu bagian dari upaya dalam membangun negara. Karena bukan lagi lu oposisi gue pemimpin, lu rakyat gue penguasa, lu jangan ganggu gue sebagai orang yang berkuasa. Kalau ganggu lu melawan negara, lu anti Pancasila, lu anti NKRI. Bukan itu ya. Tapi karena mereka tuh punya amanah dari rakyat gitu kan. Dengan segudang anggaran dan kewenangan yang dia gunakan harusnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran pejabat maupun orang-orang di sekitarnya. Itu kurang lebih ya mungkin level demokrasi kita baru sampai ke sana. Ini pun yang memberikan perdebatan tentang konsep demokrasi secara umum ya. Bahwa menurut Polybius memang demokrasi itu bukan yang sistem yang baik, sistem yang buruk. Bahkan nanti akan demokrasi kalau tidak tertata dengan rapi, orang akan semakin berebut kekuasaan, semuanya berlomba-lomba menjadi penguasa, lalu akan muncul era yang disebut dengan chaos demokrasi, ya, mobokrasi. Dan akan kembali lagi kepada sistem feodalisme kerajaan, monarki. Itu kata Polybius. Tapi bagi konsep yang lain, demokrasi adalah bukan tujuan, tapi hanyalah proses. Apa sih tujuan utama dari adanya sistem ini adalah tadi kesejahteraan rakyat, ya, tujuannya. Civil society atau masyarakat madani. Sehingga untuk mencapai sebuah tujuan kesejahteraan rakyat, civil society, masyarakat madani, negara yang baldatun, toibatun, waradun gofur itu memang memerlukan sebuah proses yang mungkin seperti ini kita rasakan. Ya kita mudah-mudahan ya dengan segala masalah kegelisahan yang ada di negara kita hari ini, hiruk-pikuk politik dan hukum yang masih melanda negara kita, krisis mungkin beberapa gangguan dari eksternal maupun internal ya, apakah pandemi, apakah korupsi,
apakah elit politik yang belum bisa bersatu dalam wujud membangun negara, ini hanyalah pembelajaran kita yang menuju ke masyarakat yang lebih madani ya, lebih sejahtera lahir maupun batin. Oke, sekian dulu dari saya untuk kuliah hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita harus segera kejar target ya. Minggu depan tentang hukum ya. Dengan kelompok HAM satu kelompok nggak hukum atau beda? Di kelas ini. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Biar kita punya persiapan dengan yang baik. Minggu depan Beda, Pak. Oh beda. Berarti 2 kelompok lagi ya untuk bab hukum dan HAM. Berarti ada 4 kelompok lagi. Kita nanti atur waktunya aja ya. Sekian ya untuk minggu ini. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.